Tapi gue tetap beli guys ya, walaupun punya kenalan ordal, kita harus tetap beli gitu, support ya. Jangan minta dong gitu. Tapi nggak apa-apa sih minta juga. Kalau mau dikasih ya silahkan Kangki, kalau mau kasih boleh ya. Oke guys, kembali lagi bersama gue ya, pastinya Lokalvin ya guys. Di segmen hari ini adalah episodenya membahas jajan sepatu nih guys. Karena gue yakin kalian bentar lagi lebaran, pasti hal pertama, apalagi kalian para cowok nih ya, yang kalian cari adalah sepatu, benar nggak? Pasti nyari sepatu dulu nih ya, baju belakangan gampang. Pokoknya sepatu dulu harus on point ya guys ya. Nah, jadi singkat cerita itu gue bakal review sebuah sepatu ini ya, gue beli. Dari brand yang sebenarnya tuh brand baru tapi perkembangannya menurut gue cepet banget ya, dan mungkin kalian juga udah tahu kalau kalian ngikutin sneakers lokal lah ya. Namanya adalah sepatu Kenki nih, Instagramnya mereka guys. Jadi singkat cerita, sepatu Kenki itu brand asal kota Bandung ya guys ya, dan yang umurnya mungkin ya, ini kalau gua nggak salah tuh umurnya paling baru setahun lebih lah ya, tapi menurut gua progresnya cepet banget guys. Dan ternyata kreatif directornya tuh salah satu selebgram juga ya, yang kalian bisa tahu lah mungkin siapa ya. Jadi menurut gue ya mungkin emang terkebus juga gitu ya. Nah, setelah cukup lama ngikutin mereka, akhirnya gue tertarik sama salah satu artikelnya mereka nih yang mereka keluarin baru-baru ini ya. Nggak baru banget sih, sebenarnya mungkin gue orang keberapa yang mereview, tapi ya udahlah ya. Nggak ada salahnya nih karena gue udah beli juga. Dan ya udah, akhirnya gue beli ya. Untungnya salah satu teman gue tuh jadi kerja di perusahaan ini, jadi ya udah gue bisa ya ordal lah ya. Tapi gue tetap beli guys ya, walaupun punya kenalan ordal, kita harus tetap beli gitu, support ya. Jangan minta dong gitu. Tapi nggak apa-apa sih minta juga. Kalau mau dikasih ya silahkan Kangki, kalau mau kasih boleh ya. Tapi ini gue beli ya, jadi yaudah akhirnya gue singkat cerita gue bisa nyisihin dulu stoknya, karena setahu gue ini tuh yang artikel yang gue pakai ini setahu gue lagi sold out, tapi bakal restock secepatnya. Ya udah kalian tungguin aja, harap-harap cemas aja, semoga kalian kedapetan gitu. Dan ya udahlah, tanpa banyak basa-basi panjang, kita langsung aja ke video unboxingnya guys ya. Buat kalian penonton baru, belum subscribe Lokalvin atau yang baru mampir di channel ini, boleh di subscribe dulu ya tombol merahnya, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan tentang update info lokal dari atasan sampai bawahan dari Lokalvin ya guys. Oke, kita langsung aja nih ya, sepatu Kenki ini ya. Dan tapi ya yaudahlah, langsung aja kita unboxing ya, let's go. Oke guys, langsung aja kita unboxing nih ya si sepatu Kenki nih. Pertama kita bahas packagingnya dulu ya. Nah ini tuh packagingnya kalau gua dapat tote bag ya, tapi kayaknya sih kalian kalau beli online atau ini nggak akan dapat tote bag ya. Mungkin kalau pembelanjaan offline atau mereka lagi pameran atau bazar mungkin dapat tote bag. Tapi kalau pembelian online, feeling gua sih nggak ya, soalnya ini gua lihat ya ada tulisan BSS ya, Bandung Sneaker Season kalau nggak salah. Jadi mungkin ini ketika mereka offline, dan mungkin ini ada lebih, ya udah gue dikasih karena gue ini belinya ada orang dalam lah ya gitu, jadi mungkin dikasih ini gitu ya guys. Tapi udah lah ya, nggak terlalu ngaruh banyak ya. Ada hashtag, bentar kok gini ya, nih ada hashtag move with Kenki, ada hashtagnya move with Kenki itu kan April BSS ya. Kita lihat depannya ada tulisan sepatu Kenki besar, dan yang sangat gue sayangkan adalah ini nih logonya mereka ya. Logonya tuh mirip banget sama brand luar gitu ya, brand On yang tadi gue sebut ya. Itu ya menurut gue mirip banget sih. Sayang banget ya, kenapa harus logonya kayak gini gitu. Entah nggak sengaja atau disengaja, tapi yaudahlah ya. Kita buka aja langsung sih produknya ya guys. Ini tote bagnya bagus sih, lihat. Tuh, ada kancing gitu ya buat diikat. Kita buka aja langsung ya guys ya. Nah boxnya kayak gini ya, hitamnya ini hitam glossy ya. Lalu ada logonya mereka nih warna merah ya. Oke gitu ya, kayak ini O dan K mungkin ya, oke gitu. Dan ya udahlah ya. Tuh, ada tulisan Kenki, dan ini boxnya bagus sih. Boxnya bagus ya. Langsung kita buka ya. Kita buka aja nih, set. Nah, kita buka aja. Nggak muat ya. Pertama ada paper print ya, paper print tulisan Kenki gitu. Dan ini dia produknya guys. Wih, mantep ya. Ini boxnya kita buang dulu aja kali ya. Boxnya kita lempar. Nah, ini produknya guys. Nih, sepatu Kenki ya, ini artikel terbaru ya. Namanya Kita Dake kalau nggak salah ya. Kita bahas aja langsung dari material bahannya ya. Untuk material bahannya ini mereka midsole-nya pakai kayak foam karet gitu ya. Tuh, lalu bagian outsole-nya udah kayak gini. Outsole-nya ini cakep sih. Oh, dapat silika gel guys. Nih, outsole-nya kayak gini nih ya. Udah menurut gue ini bakal pasti anti slip ya. Jadi kalian gak usah takut licin atau takut kepleset, karena ini lihat. Udah kayak sepatu gunung gitu ya, terus ada tulisan Kenki ya.
Tuh kayak gini guys, warna hijau ya. Hijaunya bagus sih, gue suka nih hijau kayak gini. Ya midsole-nya juga ini, midsole-nya warnanya tuh broken white gitu ya, vintage gitu tuh. Putihnya bukan putih cream white ya, ini broken white. Lalu di bagian ininya nih ya, bagian depannya ini mereka pakai kulit sweat ya. Kulit sweat lalu ada aksen warna hitam gitu. Dan bagian sininya nih, yang putih ini mereka pakai mesh ya. Ini bahannya pakai mesh. Lalu bagian ininya juga pakai leather. Ini yang hijau ini ada leather. Dan ada embosan logonya mereka nih, O sama K gitu ya. Nih, leather. Lalu bagian hijau yang ini juga pakai leather tapi ini sweat ya. Tipenya tipe leather yang sweat kayak gitu. Dan lihat nih guys, bagian yang ini nih ya, yang kayak apa ya, ini aksen M tapi bukan M sih ya, ini kayak set gitu aja. Ini tuh mereka pakai warna hijau dan warna reflektif nih. Jadi kalau kalian pakai misalkan buat running di malam hari, ini aman banget sepatunya ya. Jadi kalau kena cahaya kelihatan. Bagus sih, ini keren sih. Ya tuh, ini buat talinya juga ya. Jadi talinya bukan bolong di sepatu tapi kayak di aksen-aksen yang ininya nih, aksesoris. Lalu talinya mereka pakai tali rounded ya, bukan tali yang flat. Ini yang rounded kayak gini. Dan di tangnya, di bagian tangnya ada rubber dan embosan tulisan logonya mereka ya, oke gini. Ini bagus sih ya, tang itu. Kita ada tag juga ya, tag sama ya, sepatu Kenki. Kami ada brand lokal yang bergerak di alas kaki. Gua ambil size 42 ya guys. Ini gua ambil size 42. We are Kanki Pride, asik. Oke lah ya. Menurut gue ini, oh nih di bagian belakangnya nih guys, bagian belakang sini nih, yang ini yang gue pegang nih ya. Yang ini nih. Ini tuh bahannya rubber guys, hijaunya hijau rubber bukan leather ya, yang ini nih. Ya, gue nggak tahu ini bisa copot, kayaknya kalau udah teknologinya canggih sih ini nggak akan copel gitu, nggak akan sih ya, aman ya. Dan di bagian belakangnya, bagian belakang sini nanti gue syuting detail ya. Ada logonya Kenki, tapi menurut gue logonya jadi banyak banget ya. Ada di sini, lalu di belakang, di tang, tapi it's okay lah ya, masih kecil dan logonya simple, jadi masih ya nggak apa-apa gitu. Lalu ada ini nih, apa ini disebutnya apa ya guys? Gue nggak tahu ini disebutnya apa ya. Ada warna hijau terus ada tulisan Kenki pakai rubber kayak gitu. Nanti gue shoot detail aja bagian belakangnya. Ini yang bagus sih, kalau setahu gue ini gunanya tuh fungsi aslinya sih buat kalau kalian pakai sepatu biar gampang gitu dimasukin set gitu ya. Kita lihat guys. Dalamnya ada gini guys. Ya. Dan insole-nya bisa dicabut. Insole-nya bisa dicabut dan ini tebal ya. Insole-nya tebal guys. Tuh. Asik sih ini. Jadi nggak akan keras lah, ini pasti empuk guys. Dan bagian ininya nih, apa ya, tumit juga ini kayak lebih tebal gitu tuh. Ya, ada tulisan Kenki-nya, ada logonya mereka. Warna orange gini nih, cakep ya. Nih, gue suka lagi dari sepatu ini bagian ini ya, mulut insole-nya ya, apa gue sebutnya mulut insole-nya. Ini mereka pakai mesh dan pakai foam ya, tuh. Tuh jadinya ini tebal. Jadi ketika dipakai lama nggak akan sakit. Kalau misalkan tipis ya, ininya lama-lama sakit ya ke mata kakinya. Apalagi kalau tajam gitu kayak bahannya leather cuma satu lapis gitu, kelamaan sakit. Nah kalau ini foamnya tebal ya, jadi aman. Dan tangnya juga tebal. Ada, jadi dalamnya ada label dan tulisan Made in Indonesia. Kayak gini ya guys. Nah untuk beratnya ya, menurut gua ini untuk sepatu ini gue nggak tahu ya, ini benar-benar sepatu running atau sepatu casual yang bentuknya kayak sepatu running sebenarnya. Cuma untuk kalau misalkan buat olahraga, bukan buat running yang buat nge-gym, ini masih terbilangnya oke ya. Tapi kalau buat running mungkin ini agak terlalu sedikit berat ya. Jadi nggak ringan gitu. Harusnya kan kalau sepatu running tuh ringan. Kalau ini sedikit lah berat. Nggak berat banget sih guys. Gimana ya? Kalau kalian bandingin sama yang benar-benar sepatu running ya ini tergolongnya berat gitu. Tapi kalau kalian bandingin sama sepatu biasa, sama misalkan Ventela, ya ini lebih ringan sih. Gitu ya guys ya. Apalagi nih yang kita mau bahas nih guys. Di bagian tangnya juga ada aksen-aksen kayak gitu tuh ya, bagus sih. Nanti gua syuting detail ya guys. Nih ini bagian dalamnya kayak gini ya, bagian atas, bagian luar, dan menurut gua ini sepatunya oke sih. Nah ya udahlah, langsung aja kita lihat nih detail dan on fitnya ketika dipakai kayak gimana ya guys. Let's go.
Nah guys, kalian udah lihat kan tadi detail dan on fitnya si produk ini nih, sepatu Kenki ketika gue pakai kayak gimana guys. Nah untuk harganya nih guys ya, ini sepatu Kenki yang artikelnya gue lupa ya, kita Daisuke atau apalah, kalian lihat aja ya. Nanti gue taruh di description. Gue lupa soalnya namanya Jepang gitu. Ini dibanderol dengan harga Rp338.000 aja ya guys. Dan menurut gue ini untuk harga segitu ya, dapat kualitas kayak gini, ini worth it parah, bagus nih. Gue saranin kalian beli ya, karena kalian dijamin gak bakal nyesel. Dan untuk sepatu ini tuh, ini ada 2 colorway ya, ada yang hijau putih sama biru putih. Dan waktu itu jujur gue galau, gue bingung nih, mending beli yang mana ya, soalnya nggak mungkin kan beli 2 kecuali satu di endorse gitu ya. Dan ya udah, akhirnya setelah gue semedi nih ya, gue memutuskan untuk beli yang hijau ini. Nah sekarang untuk fittingannya nih ya, si sepatu ini tuh gue ambil size 42 ya guys. Dan gue tuh sebenarnya true size nya gue emang 42. Adidas, Nike, New Balance semuanya tuh gue pakai 42. Nah kaki gue tuh tipenya yang ramping ya guys. Jadi kalau misalkan kaki kalian tipenya yang lebar, mungkin kalian lebih baik ambil upsize 1 nomor. Oke, kalau udah kita langsung lanjut ke scoring by Localfin. Nah, di babak scoring yang pertama pastinya kita bahas adalah harganya dulu ya guys. Untuk harganya ya, sepatu dengan kualitas kayak gini ya, menurut gua harganya masih oke ya di pasaran harga-harga barang lokal, sepatu lokal masih oke. Karena kalau kalian bandingin sepatu-sepatu yang sneakers buat kayak olahraga gini ya, kalian bandingin merek Piero atau Ortus 8 itu harganya udah 400 bahkan sampai 500. Jadi untuk harganya gua bisa kasih bintang 4/5. Nah, yang kedua kita ngomongin adalah comfy alias kenyamanan. Nah, si produk ini ketika dipakai kayak gimana sih guys gitu ya. Jadi untuk sizing masih oke ya, 42 gua true to size, dipakainya enak. Ya, dalamnya nyaman banget sih, ini empuk sih ya, karena ya tadi gue bilang insole-nya tebel, terus bagian ininya juga mesh-nya tebel gitu, jadi dipakainya enak. So untuk comfy-nya ya gue bisa kasih nilai 3,5/5. Nah yang terakhir kita bahas adalah quality si produknya nih, overall ya, dari packaging, konsep, bahan, pengerjaan, dan segala macamnya ya. Gue bingung sih ini bacanya Kenki atau Kanki ya. Jadi pelafalannya juga agak bingung sih gue ya. Jadi gue ngomongnya Kenki aja ya, biar semi-semi Inggris gitu. Nah ini gue bisa kasih untuk sekarang ya, karena gue baru lihat satu model ini. Untuk sekarang gue bisa kasih nilai ya, setelah gue lihat packagingnya apa segala macam ya, gue bisa kasih nilai 3,5/5. Oke guys, jadi segitu aja nih ya untuk review sepatu Kenki dari Localfin. Dan menurut gue nih ya, kalau kalian punya uang nih ya, kalian buat spare buat dipakai nanti lebaran ya untuk beli sepatu, menurut gue ini bisa salah satu jadi option kalian kali ini. Menurut gue bentuknya fresh ya, cukup beda, terus warnanya bagus, kualitasnya juga masih bagus ya. Harga 338 dapat kualitas kayak gini, kalian cuan banyak sih ya. Cuma satu nih dari gue nih yang disayangkan menurut gue ya, pribadi nih, opini pribadi dari Localfin. Gue kurang srek sama logonya nih, yang mana ya, bentar gue cari dusnya dulu. Nih sama logonya yang ini nih, ya yang oke ini. Kenapa ya mereka logonya kayak gini gitu? Padahal gue seperti yang gue bilang tadi ya, ini entah nggak sengaja atau emang sedikit dimiripin gitu ya. Ini tuh logonya mirip banget sama sepatu luar, mereknya On nih, logonya nih gue kasih lihat lagi ya. Gitu. Jadi sayang banget ya, soalnya menurut gue ya, ini sepatunya mereka, bentukannya ya, menurut gue fresh gitu. Mereka nggak kelihatan ngejiplak dari mana. Mungkin ini emang mereka konsep sendiri gitu. Jadi menurut gue ini udah fresh, tapi sayang banget logonya. Logonya juga kenapa ya? Jadi produknya udah fresh, tapi mereka tetap memasukkan identiti brand luar ke sepatu ini. Itu sayang banget. Cuma itu aja sih sayangnya. Sisanya menurut gue ini sepatu oke. Gitu ya, cuma si logonya aja. Kalau nggak tahu ya, kalau menurut gue ini mirip. Cuma kok gimana menurut kalian, si logonya mirip atau enggak? Oke guys, jadi segitu aja ya untuk episode kali ini. Jadi gimana nih, kalian bakal kop sepatu apa nih buat lebaran ya? Kalian bisa nih komen di kolom. Jadi kalian bisa komen nih di kolom komentar bawah ya. Kalian sharing nih sepatu apa yang kalian rencana bakal kalian kop buat lebaran tahun ini. Sharing-sharingnya, siapa tahu ada penonton lain yang nyari juga, terus baca komennya kalian jadi terinspirasi dari komennya kalian. Gitu ya guys. Yaudahlah, gue udah dapat sepatu baru gini. Mau dipakai nge-gym sayang, dipakai nongkrong aja kali ya, dipakai sans jalan-jalan gini masih bagus. Oke. Kita ketemu di episode selanjutnya ya guys. Bye bye.